Di tutorial Adobe Photoshop kali ini saya akan coba membuatkan bagaimana kita bisa mengefek berbagai efek blur dari filter Photoshop ya. Jadi teman-teman lihat ini sebagai contoh modelnya. Nanti akan saya sedikit terangkan bagaimana menggunakan semua efek blur yang ada di Photoshop, dan nanti teman-teman bisa kombinasikan sendiri, bisa create sendiri, bisa atur settingan sendiri, nominal aturan yang ada di tiap filter blur yang ada di Photoshop. Cukup mudah, dan langsung saja siapkan model dan buka Adobe Photoshop kalian. Oke, di sini saya import dulu ya. Modelnya di sini saya pakai hijab random yang ada di Google ya, teman-teman ya. Di sini teman-teman boleh memakai model apapun itu ya. Dan sekali lagi di sini nanti saya akan menggunakan di menu filter, yaitu di sini teman-teman ada blur ya. Next mungkin saya akan terangkan pelan-pelan tentang distort, ada noise, ada pixelate, ada render, sharpen, stylish, video, mungkin yang lain-lain ya. Mungkin di sini ada yang saya terangkan, yaitu ada blur. Di CS6 ini blur ada sekian efek fiturnya ya, yaitu dari field blur, iris blur, tilt shift ya, average blur, blur more, box blur, Gaussian blur, lens, motion, radial, shape, smart, dan surface ya. Mungkin nggak semuanya, mungkin karena ini ada yang beberapa bagian mungkin buat saya sama ya. Dan untuk field dan iris ini sebenarnya keren, tapi nanti teman-teman bisa create sendiri ya settingannya ya. Mungkin saya nggak menerangkan yang 3 ini terlalu detail, mungkin saya akan menerangkan yang bawah ini ya. Mungkin kalau di Photoshop CS 345 yang saya pakai ini CS6, ataupun di sisi mungkin ada perbedaan atau penambahan, teman-teman bisa komentar aja, ataukah ada semuanya ini, atau ada pengurangan, atau ada penambahan ya. Teman-teman bisa share di kolom komen ya. Mungkin ini tutorial buat saya sih sedikit sebenarnya juga yang basic menuju ke middle ya. Jadi intinya gini, kalau teman-teman ingin ngebuat blur di backgroundnya atau di bagian tertentu, teman-teman intinya harus menseleksi objeknya. Itu aja sih intinya. Jadi di sini nanti yang saya buat blur yaitu backgroundnya aja. Jadi wanita yang berhijab ini duduk, nanti background seperti lampu, tembok, sofa, dan lain-lain itu akan saya buat blur dengan berbagai macam efek ini ya. Oke, langsung saja, cepat saja di sini teman-teman. Di sini background saya duplikat dulu dengan Ctrl J ya teman-teman ya. Di sini saya jadikan nama yaitu dengan model, dan backgroundnya ini nanti kita buat yang lain-lain ya. Jadi di model ini teman-teman, ini kita disable dulu invisible matanya ya. Di model ini berhubung objeknya itu mbak yang berhijab ini, jadi saya harus yaitu menseleksi objeknya, yaitu saya menggunakan polygonal lasso tool. Kalau buat teman-teman yang masih awam, saya sekali lagi mengingatkan jangan sering-sering menggunakan atau membiasakan menggunakan quick selection tool ya. Kalau bisa belajar menggunakan polygonal ataupun keluarga pen tool ya, biar sedikit lincah tangannya. Oke, di sini saya seleksi dulu menggunakan menggunakan polygonal lasso tool ya. Mungkin saya sedikit agak cepat aja. Jadi biasanya tergantung dari yaitu resolusi dari gambar ya. Kalau teman-teman resolusinya benar-benar high res gitu, enak aja ya. Bisa menggunakan quick ya, mungkin buat yang udah expert ya, karena saya juga masih belajar. Oke, di sini saya percepat aja, jadi kalau emang nggak soft saya minta maaf, nggak apa-apa, ini buat tutorial aja. Intinya diseleksi dulu modelnya, nanti kita enak ya, tinggal bisa mengatur atau memilih efek blur yang udah disediain oleh Photoshop ya. Oke, di sini saya dikit percepat aja. Oke, masih 20% ya teman-teman ya. Oke, masih ke pundak sebelah kanan. Untuk menggeser biasanya teman-teman bisa tekan spasi ya. Bisa tekan spasi seperti ini, gambar tangan, baru diklik kiri digeser mouse-nya ya.
Maaf ini ada kesalahan, ya udah nggak apa-apa, saya taruh sini aja. Kakinya lupa, tangannya agak yang ada kepotong ya, tapi nggak apa-apa deh, saya nggak usah balik. Oke, ini saya masih mencapai kaki yang kanan. Intinya teman-teman seleksi, apalagi yang masih newbie atau yang masih belajar, saya selalu saranin menseleksi itu jangan kebiasaan menggunakan yang quick ya, atau quick selection tool. Kalau bisa menggunakan keluarga dari pen tool ataupun polygonal lasso tool ya teman-teman ya. Oke, di sini masih mencapai tangan. Mungkin untuk yang efek bokeh itu juga ada di field blur tadi ya teman-teman ya. Oke, ini udah 60% ya. Udah mendekati. Di sini tinggal hijabnya yang di sebelah kiri ya. Oke, udah 80%. Ya udah hampir 100%. Dan ini udah terseleksi ya. Jadi teman-teman nanti bisa menseleksi dulu seperti ini di layer model, baru kita add layer mask, diklik ya. Bisa juga di Ctrl J ya. Dan jadi hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. Ini ibarat kita buat seleksi objeknya dulu. Baru selanjutnya kita layer yang background tadi kita aktifkan invisible matanya. Di sini kita aktifkan layer yang utama tadi untuk memilih sebuah efek ya. Oke, di sini misalkan saya memilih ke filter, teman-teman bisa pilih ke blur. Untuk yang pertama kali mungkin yang dari bawah ya, kita menggunakan surface ini apa sih, diklik aja biar teman-teman tahu ya, dan dilihat backgroundnya, dan dilihat juga di sini teman-teman kombinasinya, dilihat di fotonya, di apa itu, di previewnya. Jadi untuk yang surface ini nantinya seperti ini ya, mungkin radiusnya kalau dikurangin, ibaratnya ini seperti dream effect ya teman-teman ya. Jadi beberapa bagian tertentu yang ibarat di blur, gak semuanya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini di sebelah mata sedikit ngeblur, tapi di sebelah kiri enggak. Kalau thresholdnya teman-teman atur dikurangin, dia semakin seperti ini. Kalau thresholdnya ditambah, dia semakin ngeblur semuanya. Jadi ini kayak seperti sebagian aja. Jadi kayak dream effect ya. Teman-teman bisa lihat di backgroundnya, di apa itu, di sekitar di belakang objeknya, yaitu di lampu ataupun di wall dindingnya atau di sofanya. Kalau radiusnya dinaikin, itu teman-teman seperti ini efeknya ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, bantalnya ini blur tapi dia kayak seperti efek dream ya. Jadi harus teman-teman bisa meng-create sendiri ya. Jadi kita klik OK, dan ini hasil efek surface blur yang udah saya atur ya, filter dari surface blur. Jadinya seperti ini, teman-teman mau pilih yang mana terserah. Oke, saya Ctrl Z di sini teman-teman biar balik lagi. Itu tadi untuk surface ya. Di sini saya pakai blur, di sini ada smart object, teman-teman bisa pilih dan bisa lihat ya di smart ini kalau thresholdnya, radiusnya kita balikin 0, dia seperti normal. Kalau radiusnya dinaikin, teman-teman bisa lihat di wajahnya, thresholdnya kita naikin sedikit. Ini seperti kayak efek apa ya, efek kayak vektor atau di apa itu, di sedikit agak menuju ke oil ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini juga quality-nya teman-teman bisa atur, bisa pilih di otak-atik sendiri ya. Ini untuk yang smart blur-nya ya. Kalau semakin naik atau quality-nya, threshold-nya, jadinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, sedikit agak ke apa itu, ke brush oil ya, dan kita bisa klik OK, dan jadinya ini yaitu di smart blur. Jadinya seperti ini, itu efeknya. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri, otak-atik sendiri smart blur itu kayak gimana, Gaussian blur kayak gimana. Oke, di sini saya Ctrl Z ya. Di sini balik lagi ke layer 0-nya. Saya pilih ke filter, ke blur. Di sini untuk average biasanya itu full ya. Average ini nggak ada settingan, jadi bener-bener backgroundnya itu bener-bener di 100 juta %, bener-bener blur ya. Oke, kita coba aja klik average, nggak ada aturannya, dia langsung seperti ini teman-teman ya. Oke, kita ulangin lagi ya, kita Ctrl Z, ini kita copy, yang ini kita tulisin asli ya, dan di sini yaitu saya tulisin blur. Oke, kita balik ke blur. Di sini kita pilih blur, kita pilih average, dan teman-teman bisa lihat perbedaannya ya, seperti ini ya. Average itu terlalu vulgar kayaknya.
Oke, saya Ctrl Z di sini. Saya balik ke filter, di sini saya ke blur. Kalau blur ini seperti umumnya biasa ya. Dia sedikit demi sedikit, kalau ditekan Ctrl F dia semakin blur gitu ya. Oke, jadi intinya di blur ini average dan blur ini nggak ada settingannya. Kalau blur ini bener-bener soft banget. Kalau blur more ini juga sama aja ya, sedikit teman-teman bisa ditekan Ctrl F itu untuk penambahan blurnya kalau pengen kelihatan ya. Oke, saya balikin ke Ctrl Z di sini. Terus balik lagi ke filter. Kali ini saya akan coba umumnya. Biasanya orang-orang menggunakan Gaussian blur dan radial ya. Oke, di sini saya coba ke radial ya, yang sedikit lebih keren ya. Di sini ada spin, ada amount ukurannya, di sini bentuk blur centernya, di sini ada draft, di sini ada good, di sini ada base, di sini ada zoom ya teman-teman ya. Oke, di sini misalkan saya memakai namanya ada radial ya, ibarat blurnya itu memutar ya efeknya. Oke, amountnya di sini mungkin saya buat 15. Oke, saya klik oke di sini dan dia backgroundnya akan menjadi blur tapi memutar ya, namanya radial ya. Oke, kita tunggu dulu progresnya. Dan teman-teman bisa lihat tadi yang harusnya seperti ini, dia jadinya seperti ini. Jadi backgroundnya benar-benar memutar ya. Oke, kita Ctrl Z biar teman-teman tahu. Kita beralih ke filter lagi, kita ke blur, mungkin ke motion juga kita harus coba teman-teman. Motionnya itu seperti ini. Kalau dinaikin angle-nya, teman-teman bisa lihat angle ini untuk arah aja ya, arah ngeblurnya kemana ya. Ini untuk aturan motion blurnya. Dia sedikit kalau distance-nya teman-teman bisa atur makin seblur apa dia kayak orang bener-bener orang yang ibarat speed ya. Ini biasanya buat efek orang lari atau apa ya, jadinya efeknya seperti ini. Kalau semakin tinggi distance-nya dia semakin seperti ini. Oke, ini efek motion blur seperti ini ya, jadinya seperti ini, dia jadi seperti ini. Oke, kita Ctrl Z. Yang terakhir mungkin yang paling umum, yaitu kita biasa menggunakan Gaussian blur ya. Mungkin di sini Gaussian blur itu sama dengan blur, tapi di Gaussian ada settingan radiusnya ya. Kalau radiusnya semakin 0 dia makin normal, kalau semakin ke kanan sedikit blurnya kita bisa atur. Oke, seperti ini. Dan mungkin cukup itu saja. Mungkin buat saya ini masih basic ya tutorial tentang efek blur ini ya. Next saya akan coba buatkan tutorial Photoshop selanjutnya. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajar Photoshopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.